Perkenalkan, saya masih Lydia Nurati dan teman saya, Bu Neti Rahayu, kita dari Kota Bandung. Kalian tahu nggak sih kalau asap bermotor adalah sebagian dari emisi karbon yang berbahaya bagi bumi? Tapi apa sih emisi karbon itu? Emisi karbon adalah hasil gas yang dikeluarkan dari pembakaran senyawa yang mengandung karbon seperti CO2, gas, LPG, dan lain-lain. Emisi karbon juga salah satu penyumbang terjadinya pemanasan global dan pemanasan iklim yang bersamaan dengan efek gas rumah kaca. Kamu juga tahu nggak kalau Indonesia menempati peringkat ke-8 negara dengan penghasil emisi karbon pada tahun 2018 menurut WRI atau World Resources Institute. Lalu, apa dampak yang paling menonjol? Pertama, meningkatnya suhu bumi per tahun. Penyebabnya karena pemanasan global yang disebabkan oleh emisi karbon mengakibatkan es di kutub dan cakupan glaser akan berkurang dan menyebabkan permukaan air laut meningkat. Kedua, resiko kebakaran hutan meningkat. Penyebabnya karena sinar matahari yang masuk tidak difilter sempurna oleh atmosfer. Akibatnya peningkatan frekuensi dan besaran gelombang panas menyebabkan resiko kebakaran hutan meningkat. Ketiga, resiko penularan penyakit lebih cepat melalui pelantara air, makanan, hewan, dan lain-lain. Penyebabnya karena peningkatan suhu bumi dan cuaca ekstrim membuat berbagai penyakit berevolusi. Dan yang terakhir, kenaikan permukaan air laut yang meningkat. Balik lagi ke poin pertama, penyebabnya adalah karena es di kutub lebih cepat mencair dan mengakibatkan permukaan air laut meningkat karena suhu. Nah, dari peristiwa tersebut, lalu bagaimana sih cara mengatasi supaya emisi karbon tetap stabil? Yang pertama, kurangilah pemakaian kendaraan pribadi karena emisi dari kendaraan berlebih akan mengakibatkan gas rumah kaca dengan tidak stabil. Yang kedua, mendaur ulang sampah karena jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan gas rumah kaca. Yang ketiga, tanami kembali pohon. Jika kita rajin menanami pohon, upaya tersebut akan meredam kenaikan gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang keempat, kurangilah pemakaian smartphone secara berlebihan. Dan yang terakhir, tidak merokok atau bisa juga mengurangi pemakaian rokok berlebihan, karena merokok dapat menyebabkan pencemaran udara, di mana akan menghasilkan konsentrasi karbon yang berlebihan. Kita juga bisa menjadi pelantara optimalisasi perdagangan ASEAN loh. Apa itu perdagangan ASEAN? Perdagangan ASEAN adalah perdagangan dari negara maju ke negara berkembang untuk mengurangi emisi karbon dunia dengan cara menanami pohon dari negara maju ke negara berkembang. Sebagai salah satu paru-paru dunia, Indonesia diperkirakan menyumbang 75-80% kredit karbon dunia, sehingga perdagangan karbon ini dapat memberikan kontribusi hingga lebih dari 150 miliar US dollar atau setara dengan 2 triliun rupiah bagi perekonomian Indonesia. Wah, banyak banget ya teman-teman. Dan juga, perdagangan karbon dapat mengubah kondisi pasar untuk mendukung proses, produksi, dan teknologi produksi rendah karbon. Selain itu juga, memberikan dorongan bagi perusahaan dan pengusaha yang terlibat dalam kegiatan pengembangan dunia. Nah, sebagai generasi muda yang akan memimpin dunia, kita harus meneruskan kegiatan optimalisasi emisi karbon ASEAN dengan melakukan pencegahan-pencegahan yang sudah kita bahas tadi. Jangan sampai ketidakpedulian kita membuat bumi hancur. Go to net zero emission carbon. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau begitu, sampai jumpa.